Keruntuhan kerajaan Israel Utara dan Selatan serta kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dibentuk melalui perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Di sana, Israel berkembang menjadi sebuah kerajaan besar pada masa Raja Daud dan Salomo. Namun setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Perpecahan ini menjadi awal dari kemerosotan rohani bangsa Israel, ketidaktaatan, penyembahan berhala, dan penolakan terhadap firman Tuhan, akhirnya membawa kehancuran besar. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam keruntuhan kerajaan Israel Utara, keruntuhan kerajaan Israel Selatan, serta bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel melalui peristiwa kepulangan dari pembuangan. Keruntuhan kerajaan Israel Utara. Setelah kerajaan terpecah, kerajaan Israel Utara berdiri dengan ibu kota Samaria. Kerajaan ini dipimpin oleh raja-raja yang sebagian besar tidak setia kepada Tuhan. Sejak awal, mereka telah menyimpang dengan mendirikan pusat ibadah sendiri dan menjauh dari Yerusalem. Dosa utama Israel Utara adalah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mengingat bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebaliknya, mereka menyembah allah-allah bangsa lain seperti Baal dan membuat patung-patung berhala. Bangsa-bangsa Israel Utara juga mengikuti kebiasaan bangsa kafir yang telah diusir Tuhan dari tanah Kanaan. Mereka membangun tempat-tempat pemujaan di bukit-bukit, melakukan praktik yang bertentangan dengan hukum Tuhan, dan hidup menurut kehendak sendiri. Tuhan sebenarnya sangat sabar. Ia mengutus banyak nabi untuk memperingatkan bangsa Israel agar bertobat dan kembali kepadanya. Para nabi menyerukan agar bangsa itu meninggalkan berhala dan tidak menurut hukum Tuhan. Namun bangsa Israel tidak mau mendengarkan. Mereka mengeraskan hati dan menolak firman Tuhan. Karena dosa yang terus-menerus ini, Tuhan akhirnya mengizinkan kerajaan Asyur menyerang Israel Utara. Pada tahun 722 sebelum Masehi, ibu kota Samaria jatuh ke tangan Asyur. Bangsa Israel ditawan dan dipindahkan ke berbagai daerah di wilayah Asyur. Tanah Israel kemudian dihuni oleh bangsa-bangsa asing. Peristiwa ini menandai berakhirnya kerajaan Israel Utara. Kerajaan ini tidak pernah dipulihkan kembali. Semua ini terjadi sebagai akibat dari ketidaktaatan bangsa itu terhadap Tuhan. Keruntuhan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Selatan yang disebut kerajaan Yehuda bertahan lebih lama dibanding Israel Utara. Yehuda memiliki keistimewaan karena di sanalah Bait Allah berada dan di sanalah keturunan Raja Daud memerintah. Namun keistimewaan ini tidak membuat mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak raja Yehuda melakukan kejahatan. Mereka membawa bangsa ini kepada penyembahan berhala dan ketidakadilan. Tuhan mengutus nabi-nabi seperti Yeremia untuk memperingatkan mereka agar bertobat. Namun bangsa Yehuda tetap mengabaikan peringatan Tuhan. Raja terakhir Yehuda adalah Sedekia. Ia tidak setia kepada Tuhan dan tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Yeremia. Sedekia juga memberontak terhadap kerajaan Babel. Meskipun Tuhan telah menyatakan bahwa Babel adalah alat penghukumannya, akibatnya kerajaan Babel menyerang Yerusalem. Setelah pengepungan yang panjang pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh. Kota itu dihancurkan, tembok-temboknya diruntuhkan, dan Bait Allah dibakar habis. Ini merupakan peristiwa yang sangat tragis bagi bangsa Yehuda. Raja Sedekia ditangkap dan dibawa ke Babel. Sebagian besar rakyat Yehuda juga dibuang sebagai tawanan. Hanya orang-orang miskin yang ditinggalkan di negeri itu. Menurut dua Tawarik, semua ini terjadi karena bangsa Yehuda terus menolak firman Tuhan dan mempermainkan nabi-nabinya. Dengan jatuhnya Yerusalem, kerajaan Israel Selatan pun berakhir.
Meskipun Tuhan menghukum bangsa Israel, Ia tidak melupakan janjinya setelah sekitar 70 tahun pembuangan. Tuhan menggenapi firman-Nya dengan menggerakkan hati Raja Kores dan Persia. Raja Kores mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah. Kepulangan ini menjadi awal pemulihan bangsa Israel. Mereka kembali ke tanah yang telah lama ditinggalkan dan mulai membangun kembali kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Ezra, seorang imam dan ahli Taurat, memainkan peran penting dalam pembaruan rohani bangsa Israel. Ia mengajarkan hukum Tuhan kepada bangsa itu dan mengajak mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Melalui Ezra, bangsa Israel kembali memahami firman Tuhan. Nehemia, seorang pejabat Israel Persia, memimpin membangun kembali tembok Yerusalem. Pekerjaan ini dilakukan di tengah ancaman dan penentangan dari musuh. Namun dengan doa, iman, dan kerjasama, tembok Yerusalem akhirnya berhasil diselesaikan. Setelah pembangunan selesai, bangsa Israel berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Taurat. Mereka menangis dan bertobat, lalu membaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Bangsa Israel kembali hidup sebagai umat yang taat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dosa dan ketidaktaatan membawa kehancuran, tetapi pertobatan membawa pemulihan. Tuhan adalah Allah yang adil, tetapi juga penuh kasih dan setia pada janjinya. Ia tidak pernah meninggalkan umat-Nya.